Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik teman-teman semua, bertemu dengan kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di sini kami akan membahas sedikit tentang metabolit sekunder, yaitu tentang materi alkaloid. Sebelum kami melanjutkan penjelasan tentang alkaloid, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agus Trihardianto dengan NIM 1800053. Dan saya Berkaraja dengan NIM 1800059. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan penjelasan tentang alkaloid. Baiklah, kita akan masuk dari definisi alkaloid. Dalam dunia medis dan kimia organik, istilah alkaloid telah lama menjadi bagian penting dalam penelitian, baik untuk mencari senyawa alkaloid yang baru maupun untuk penelusuran bioaktivitas. Secara organoleptis, daun-daun yang terasa pahit teridentifikasi mengandung alkaloid. Selain pada daun, terdapat juga pada biji, akar, batang, dan kulit kayu. Tapi ada juga yang dibuat secara sintesis, misalnya antipirin, piramidon, kodein, apomorfin, dan lain-lain. Jadi, alkaloid adalah senyawa organik yang terdapat pada alam yang bersifat basa, dan sifat basa ini disebabkan karena adanya elektron pada atom nitrogen dalam struktur lingkar heterosiklik atau aromatik. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui definisi dari alkaloid, sekarang kita akan masuk cara untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid. Jadi ada beberapa reaksi yang bisa digunakan, meliputi dari cara pengendapan, cara warna, maksud saya reaksi warna, dan satu lagi adalah reaksi kristalisasi. Baik teman-teman, kita akan memasuki pada cara pengendapan. Jadi pada cara pengendapan ini, pertama, zat dilarutkan dalam sedikit HCl encer. Setelah itu, kita uapkan sampai pekat. Setelah kita uapkan tadi, kita ambil satu tetes, kemudian kita letakkan di atas kaca arloji. Lalu kita tambahkan dengan bereaksi tertentu, maka akan terbentuk endapan. Jadi, endapan itu tadi menandakan bahwa itu terdapat alkaloid. Untuk reaksi tertentu yang tadi, kita bisa gunakan reaksi Mayer, reaksi bocor berat, asam pikrat 1%, dan asam fosfomolibdat. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui cara pengendapan, kita akan memasuki dengan reaksi warna. Di sini dengan menggunakan asam kuat, biasanya H2SO4 pekat dan HNO3 pekat. Dia akan menghasilkan warna kuning atau merah. Kemudian dengan reaksi Marquis. Untuk reaksi Marquis, zat ditambahkan dengan 4 tetes formalin, kemudian ditambahkan dengan 1 mili H2SO4 pekat melalui dinding tabung secara perlahan-lahan, lalu dia akan menghasilkan warna jingga. Ketiga, dengan reaksi Rode. Pada reaksi Rode ini, kita menggunakan larutan 1% NH4 molibdat dalam H2SO4 pekat. Kemudian, zat tadi ditambahkan dengan larutan tersebut, maka akan menghasilkan warna kuning hijau. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui reaksi warna, sekarang kita masuk ke reaksi terakhir, yaitu reaksi kristal. Di sini kita pertama menggunakan reaksi kristal Dragendorf. Jadi, kita menggunakan pada objek gelas. Zat ditambah dengan HCl, kita aduk. Lalu, teteskan Dragendorf di pinggirnya, dan jangan dikocok. Lalu kita diamkan selama 1 menit dan akan menghasilkan kristal. Baiklah teman-teman, yang kedua yaitu reaksi Fe kompleks dan Cu kompleks. Di sini juga menggunakan objek gelas. Gelas ditetesi dengan Fe kompleks dan Cu kompleks, lalu ditutup dengan cover gelas. Kemudian dipanaskan sebentar, lalu lihat kristal yang terbentuk. Dan masih ada cara-cara lain yang nantinya akan saya tampilkan juga. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki tata nama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Berkaraja. Nah, setelah kita ketahui reaksi apa saja yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid, kita masuk ke tata nama alkaloid. Alkaloid tidak mempunyai tata nama yang sistemik, oleh karena itu, suatu alkaloid dinyatakan dengan nama trivial, misalnya quinin, morfin, dan strychnine. Hampir dari semua nama trivial ini berakhiran in yang mencirikan alkaloida. Beberapa penamaan alkaloid berdasarkan famili, keluarga, genus di mana mereka ditemukan. Contohnya papaverin dan ephedrine. Berdasarkan spesies tubuh asal, contohnya kokain, beladonin. Berdasarkan nama umum tumbuhan penghasil, contohnya alkaloid ergot. Terus ada beberapa nama dengan penamaan alkaloid, contohnya epi, iso, neo, pseudo, nor, dan CH. Baiklah teman-teman semua, setelah kita memahami tata nama dari alkaloid,
Selanjutnya kita juga harus mengetahui sifat-sifat dari alkaloid. Sifat-sifat dari alkaloid tersebut ialah mengandung atom nitrogen yang umumnya berasal dari asam amino dan golongan hidrogen. Umumnya bersifat kristal atau serbu amor. Dalam tumbuhan berada dalam bentuk bebas, dalam bentuk enoksida atau dalam bentuk urea. Umumnya mempunyai rasa yang pahit dan sering beracun, bersifat optis aktif dan berupa sistem siklik. Alkaloid dalam bentuk bebas tidak larut dalam air, tetapi larut dalam kloroform, ether, dan pelarut organik lainnya yang bersifat relatif dan polar. Alkaloid dalam bentuk garam sudah larut dalam air. Baiklah, kita akan memasuki sifat fisika dan kimia dari alkaloid. Sifat fisikanya umumnya mempunyai satu atom N, meskipun ada beberapa yang memiliki lebih dari satu atom N, seperti pada ergotamin yang memiliki 5 atom N. Atom N ini dapat berupa amin primer, sekunder, maupun tersier, yang semuanya bersifat basa. Kebanyakan alkaloid yang telah diisolasi berupa padan kristal tidak larut dengan titik lebur tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi. Sedikit alkaloid yang berbentuk amor dan beberapa seperti nikotin dan koniin berupa cairan. Kebanyakan alkaloid tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa yang kompleks, spesies aromatik berwarna, contohnya seperti berberin berwarna kuning dan betanin berwarna merah. Pada umumnya, basa bebas alkaloid hanya larut dalam pelarut organik, meskipun beberapa pseudoalkaloid dan protoalkaloid larut dalam air. Garam alkaloid dan alkaloid kuartener sangat larut dalam air. Selanjutnya kita akan memasuki sifat kimianya. Kebanyakan alkaloid bersifat basa. Sifat tersebut tergantung pada adanya pasangan elektron pada nitrogen. Jika gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron, sebagai contoh, gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan senyawa lebih bersifat basa. Hingga trietilamin lebih basa daripada dietilamin, dan senyawa dietilamin lebih basa daripada etilamin. Sebaliknya, bila gugus fungsional yang berdekatan bersifat menarik elektron, contohnya gugus karbonil, maka ketersediaan pasangan elektron berkurang dan pengaruh yang ditimbulkan alkaloid dapat bersifat netral atau bahkan sedikit asam. Contohnya senyawa yang mengandung gugus amida. Kebasahan alkaloid menyebabkan senyawa tersebut sangat mudah mengalami dekomposisi, terutama oleh panas dan sinar dengan adanya oksigen. Hasil dari reaksi ini sering berupa N-oksida. Dekomposisi alkaloid selama atau setelah isolasi dapat menimbulkan berbagai persoalan. Jika penyimpanan berlangsung dalam waktu yang lama, pembentukan garam dengan senyawa organik seperti tartarat dan sutrat, atau anorganik seperti asam hidroklorida atau sulfat sering mencegah dekomposisi. Itulah sebabnya dalam perdagangan alkaloid lazim berada dalam bentuk garam. Baiklah teman-teman semua, jadi yang dapat kita simpulkan dari senyawa alkaloid adalah kelompok senyawa yang mengandung nitrogen dalam bentuk gugus fungsi amin. Pada umumnya, alkaloid mencakup senyawa bersifat basah yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen. Alkaloid tidak mempunyai tata nama sistemik. Oleh karena itu, suatu alkaloid dinyatakan dengan nama trivial, misalnya kinin, morfin, dan strychnine. Umumnya mempunyai satu atom N, meskipun ada beberapa yang memiliki lebih dari satu atom N, contohnya pada ergotamin yang memiliki 5 atom N. Atom N tadi dapat berupa amin primer, sekunder, maupun tersier, yang semuanya bersifat basa. Klasifikasi alkaloid dapat berdasarkan taksonomi, berdasarkan biosintesis, dan berdasarkan klasifikasi kimia. Baiklah teman-teman, mungkin itulah penyampaian kami tentang alkaloid. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.